Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Pada budaya positif, saya mulai menerapkan budaya disiplin positif mulai dari diri saya dalam interaksi di kelas maupun di sekolah, mengajak warga sekolah untuk menumbuhkan budaya disiplin positif agar tercipta rasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Dalam teori motivasi perilaku, saya juga mempelajari motivasi perilaku para siswa ketika mereka melakukan suatu hal agar saya bisa mengarahkan mereka untuk menumbuhkan motivasi internal mereka, sehingga dalam melakukan segala tindakan benar-benar tulus tanpa suatu maksud tertentu dan akan bersifat jangka panjang bagi kehidupan mereka kelak. Dalam posisi kontrol, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya membuat suatu kondisi yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam konsep keyakinan kelas, di dalam kelas saya membuat dan menyepakati keyakinan kelas bersama para siswa yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama dan dijadikan sebagai tuntunan dalam berperilaku. Pada konsep segitiga restitusi, ketika ada suatu permasalahan atau perilaku yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama, maka saya melakukan langkah penanganan menggunakan konsep segitiga restitusi. Dan inilah salah satu foto pada praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa penumbuhan budaya positif di kelas dan di sekolah akan mendukung tujuan pendidikan nasional menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dan proses pendidikan mampu menebalkan lakunya agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depan kelak. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif juga akan terwujud dengan baik jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga akan terwujud jika guru memainkan peran guru penggerak, salah satunya yaitu mendorong kolaborasi dan menciptakan diskusi positif antar warga sekolah. Kaitannya dengan materi visi guru penggerak, bahwa salah satu harapan perubahan di sekolah yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah tumbuhnya budaya positif di lingkungan sekolah yang sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 Budaya Positif, yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya pun juga menerapkan konsep-konsep tersebut mulai dari diri saya pribadi, membagikan ke rekan sejawat, dan juga kepada para guru serta murid.
Seperti contoh penanganan kasus siswa, saya mengkondisikan murid sesuai konsep segitiga restitusi agar mereka memiliki keyakinan dan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu bahwa selama ini saya berpikir bahwa hukuman dan penghargaan akan membuat mereka menyadari kesalahan dan berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Lebih jauh saya berpikir dengan kita memberikan penghargaan mereka akan lebih termotivasi. Namun setelah saya resapi konsep hukuman dan penghargaan dalam modul ini dan saya melihat kondisi para murid saya, ternyata benar bahwa hukuman dan penghargaan selama ini sifatnya hanya berdampak jangka pendek. Keyakinan mereka terhadap nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal belum tumbuh dari dalam diri mereka. Dalam hal ini, saya mulai menyadari bahwa saya harus mengubah paradigma saya dalam mendampingi mereka menemukan keyakinan-keyakinan yang baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah sebelumnya saya memposisikan diri dalam teori posisi kontrol adalah sebagai penghukum dan pemantau. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penanganan masalah siswa dengan menggunakan konsep segitiga restitusi yang akan berefek panjang bagi siswa dalam menumbuhkan dan menguatkan karakter baik yang ada pada diri mereka. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu ketika dalam pembelajaran saya ada beberapa siswa yang presentasi di depan dan ada salah satu siswa yang bermain game. Ada pula masalah siswa yang menyontek saat ujian berlangsung. Saya menangani kedua masalah tersebut dengan menerapkan konsep segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa senang dan haru karena melihat perubahan positif yang ada dalam diri mereka, para siswa. Karakter mereka lebih kuat dari sebelumnya, interaksi saya dengan para siswa semakin hangat dan harmonis, mereka dengan senang hati berkolaborasi dengan saya untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu mulai tumbuhnya motivasi internal dari dalam diri mereka, para siswa, dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan keyakinan baik yang mereka miliki. Hal yang perlu saya perbaiki adalah menciptakan komunikasi dan interaksi yang efektif, hangat, harmonis, mengembangkan kompetensi persuasif saya agar bisa memberikan pengaruh baik bagi para murid dan warga sekolah lainnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu ada hal yang sedikit mengganjal dan keraguan bahwa apakah dengan saya melakukan tindakan tersebut akan berhasil menguatkan karakter baik siswa. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya sekarang ada rasa senang dan lebih tertantang untuk menerapkannya pada masalah-masalah lain yang dihadapi siswa. Saya ingin membantu mereka menemukan keyakinan baiknya. Perbedaan yang nampak adalah para murid terlihat lebih kuat keyakinannya dan lebih terbuka terhadap masalah yang mereka hadapi.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas dan belum memvalidasi tindakan yang salah pada diri mereka. Untuk tahap yang ketiga, saya hanya menanyakan perubahan ke depan yang akan siswa lakukan, belum menanyakan keyakinan yang mereka miliki terlebih dahulu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kompetensi berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder untuk membangun budaya positif, baik di sekolah maupun di rumah, agar budaya baik ini tetap terus tumbuh kapanpun dan dimanapun, sehingga lebih menguatkan karakter baik pada peserta didik. Selain itu, kemampuan menggali permasalahan-permasalahan siswa dan mengarahkan mereka menemukan penyelesaian yang tepat dan berdampak panjang perlu dikembangkan oleh guru. Budaya positif akan menguatkan karakter peserta didik di masa depan dengan keyakinan-keyakinan baik yang mereka miliki dan mereka tumbuhkan sejak dini. Saya Karni Dwi Irmaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang.